Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada beberapa saham yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi. Ada 3 saham dari perbankan, ada BRIS direkomendasikan buy, supportnya di 2760, resistennya di 3130. Kemudian juga ada TINS, buy on breakout, supportnya di 1060, resistennya hingga ke 1215. Dan terakhir ada Raja pemirsa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2000, resistennya di 2530. Ya, ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi ini tergantung kepada pemirsa IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali terkait juga dengan 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Philip, 3 saham yang Anda rekomendasikan, Pak Philip, langsung saja kita ke BRIS. Analisis dan pertimbangan direkomendasikan BRIS dan masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Saya akan coba sampaikan update-nya di penutupan sesi kedua hari ini. BRIS ditutup menguat di 1,40% di 2890. Intraday sempat tadi ke 29. Analisis dan pertimbangan buy untuk BRIS, Pak Philip. Dengan uptrend yang dibentuk oleh BRIS ini ya. Jadi dia uptrend sekali dari area level 2800 itu udah uptrend. Dia udah uptrend. Sekarang dia kemarin sempat retest dikit, hari ini baru menguat 1,4%. Ini potensi untuk kenaikannya masih sangat tinggi ya. 3100 itu memang masih yang terdekat ya. Cuman saya suka juga dengan volume yang begitu besar, yang inflow yang terjadi di BRIS ini saya sangat suka. Makanya itu direkomendasikan. Buy di level berapa untuk BRIS? Jadi BRIS untuk buying areanya itu di closing hari ini ya, jadi di harga closing 2900 itu boleh buy. Kalau dia mungkin besok koreksi ke 2810 itu juga boleh buy untuk BRIS. Penutupan hari ini 2890 Pak, di penutupan hari ini maksudnya? Oh iya, penutupan hari ini udah termasuk boleh buy. Jadi range antara 2810 dan 2900. 2810 hingga 2900. Resisten terdekat akan kemana Pak Philip untuk BRIS? Oke, jadi sebelum tadi menyentuh 3100, resistance terdekat itu akan keluar di area level 3000. Area 3000 ya Pak? Ya. Sampai kapan itu Pak Philip target price untuk BRIS hingga ke 3000? Ya, kalau saya melihat dari volume ya dan kita juga melihat dari price action yang terjadi di BRIS, ini kemungkinan di 1 sampai 2 minggu ke depan harusnya dia udah menyentuh area level 3100. Baik, menyentuh area level 3100 untuk target price terdekat untuk BRIS. Secara teknikal Pak, sebelumnya di penghujung Maret ini BRIS sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, masih bertahan di 2000 sepertinya 2080. Kemudian sampai sejauh ini sudah mulai mengalami penguatan hingga ke 2800-an. Dari menyentuh 2080 setelah menguat ke 3100. Bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham BRIS dalam beberapa pekan terakhir kalau kita bandingkan dengan posisi terlemah dalam 6 bulan di 2080 Pak Philip? Ya, kalau kita melihat posisi terlemah di 2080 itu adalah kali BRIS menyentuh area level 2080 sekitar di bawah 2100 ya, itu di Juni tahun kemarin. Ya, sehingga itu ada area level support yang kuat karena setelah BRIS tahun lalu menyentuh 2000 area di bawah 2100 itu menguat langsung sampai ke 3300. Nah, sehingga yang kita perhatikan BRIS ini membentuk pola pattern double bottom dari area level 2000 tersebut ya. Jadi dari area level double bottom 2000 dia langsung uptrend, dia nggak sempat konsolidasi balik dulu ke 2640 tapi langsung breakout sehingga ini ada potensi cukup cepat ya akan ke level 3100 nih. Baik, bagaimana potensinya untuk melewati level tertinggi sebelumnya di 3160? Oke, untuk bisa melewati 3160, kita harus melihat nanti price action dan volume. Apakah volumenya cukup kuat dan bentuk-bentuk candle apa yang keluar nanti di area level resistance tersebut.
Baik, ada BRIS ditutup menguat 2.890 menguat di 1,40%, target price terdekat di 3.100 dan akan ada kemungkinan untuk melewati level tertinggi sebelumnya di 3.160 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, dari BRIS Anda juga merekomendasikan saham pilihan yang kedua, ada TINS ini, lebih ke arah buy on breakout untuk TINS, analisis dan rekomendasi untuk TINS, Pak. Oke, untuk TINS, kita lihat TINS itu sudah mengalami uptrend dari tahun lalu, bulan 24 ya. Namun kalau kita perhatikan dari November tahun lalu, dia koreksi. Koreksinya cukup signifikan dari 1.600 koreksi sampai ke 800, jadi minus sekitar 50%. Nah kalau kita lihat di area di bawah 800 itu memang ada area level support yang sangat kuat karena udah di retest sekitar 5 kali. Kemudian ini cukup signifikan dan berhasil breakout sebenarnya dari area resistance tertinggi yang dituju yaitu di 1110. Nah ketika breakout biasanya saham akan mengalami retest kembali ke area yang dia sudah breakout, sehingga ini dia kemarin minus sekitar 7,14%, memberikan kita kesempatan untuk kembali melakukan buy di TINS. Baik, level berapa Pak? Bisa diulang kali buy di level berapa? Jadi kalau kita perhatikan TINS itu bisa buy di sekitar area level 1120 ya, 1100 sampai 1120 dengan target profit ke 1215. Baik, hari ini ditutup di 1110, range-nya juga masuk untuk direkomendasikan buy untuk TINS. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, ada Raja. Anda juga rekomendasikan buy. Raja juga mengalami fluktuasi di tengah rilis kinerja. Hari ini ditutup menguat 1,90%, sempat tertekan ke 2070. Analisis dan pertimbangan untuk Raja, Pak Philip. Ya, kalau kita perhatikan untuk Raja sendiri, dia kan ada corporate action ya yang baru-baru ini ya, jadi sehingga ini yang mungkin bisa jadi cukup menarik untuk Raja sendiri, Ratu dan Raja ya, ada pergantian direksi, ini yang membuat menurut saya cukup menarik nih untuk investor. Ya, dan kalau kita perhatikan, dia koreksi sampai ke level 1400, sudah breakout dari area level 2000. Nah, itu yang membuat menurut saya cukup menarik, breakout lagi dari 2000 dan hari ini candle-nya doji, jadi ini bisa buy on weakness di harga 2140 sampai 2200 dengan target profit di area level 2500. Baik, ditutup hari ini 2150 ketika dibuka sesi pertama esok hari, sudah langsung direkomendasikan masuk? Iya, langsung direkomendasikan masuk. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada BRIS, TINS, dan Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita hold kembali terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Hanya di 0,24% dan ditutup menguat di 6.831,952. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka pada pagi tadi di 6.844, level tertinggi di 6.879 dan level terendah di 6.824,397. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Di antaranya MNC 36 ditutup menguat di 0,41%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,73%, LQ45 menguat di 0,52%. Ya, ke grafis yang pertama. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral barang baku jauh memimpin penguatan di 2,03%, konsumsi non primer juga menguat di 1,71%, properti menguat di 0,82% dan teknologi melemah di 0,43%. Ke grafis selanjutnya pemirsa, saham-saham yang hari ini penghuni top gainers, ada Antam ditutup menguat di 2320, MBMA menguat di 348, Cuan hari ini cuan di 7.775 dan MRT melesat di 2180. Grafis yang terakhir, saham-saham hari ini menjadi pemberat, ada Bumi tertekan di level 109, Sido melemah di 535, Wasa tertekan di 139 dan Heal dari rumah sakit emiten dari kesehatan melemah di 1.265. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja ada Bapak Jason dari Jakarta.
menanyakan saham DKFT, Pak. Koreksi cukup dalam di 0,62% di 320. DKFT sudah naik signifikan, support dan resisten. Jangka pendek esok hari untuk DKFT. Ada pembalikan arah peluangnya ke zona hijau kembali? Oke, ini DKFT kelihatannya udah breakout ya, ini udah all time high. Kelihatannya ini akan koreksi dulu nih, kemungkinan kembali ke bawah area level dekat 300. Ya, jadi saya akan wait off dulu, tunggu dia koreksi, baru buy lagi nanti waktu setelah koreksi. Support dan resistennya berapa, Pak, untuk DKFT? Support kemungkinan di 294 ya, masih cukup jauh area level supportnya, dengan resistance terdekatnya itu untuk DKFT di 340. Baik, selanjutnya dari Medan, Pak, Sumatera Utara menanyakan saham-saham konstruksi BUMN. PTPP, Pak, masih bisa untuk beli tidak? Penutupan hari ini di 400. Oh, ini PTPP boleh buy ya, area level support di 382. Dia ini udah konfirmasi breakout, bisa dapat buy on weakness, resistance terdekat di 422. Lebih ke arah trading jangka pendek saja, Pak. Dari sisi pola tampaknya PTPP sudah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Ya, cuman ini mungkin bisa swing yang cukup panjang ya, mungkin lebih dari 2 minggu ya. Baik. Selanjutnya ada Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham Harta, Pak. Support dan resistennya penutupan hari ini di 660 berbalik menguat kembali untuk Harta. Ya, Harta ini supportnya itu saya akan taruh di sekitar area level 615, area level supportnya, area resistance di 700. Kalau masih belum ambil posisi, direkomendasikan buy tidak? Boleh, tapi dengan catatan stop loss lebih kecil ya, mungkin di 630. Baik. Selanjutnya ada Buki dari Bandung, Pak. Masih dari Bandung ini, menanyakan saham MAPA bisa tembus ke 850 tidak untuk MAPA? Penutupan hari ini di 685, masih cukup jauh, range resisten 850. Ya, 850 agak optimis ya, masih terlalu jauh. Mungkin target yang lebih dekat itu di 720 dulu. Itu ada resistance besar di 720, baru ke 785. 850 agak jauh ya. Baik, tapi dalam jangka pendek arahnya kemana? Ditutup 685 hari ini sebelum ke 700, Pak. Arah jangka pendek ini kemungkinan akan tertahan di 720, kecuali ada volume breakout yang besar dari 720. Oke, penutupan hari ini di 685, 3,01%. Menanyakan sama apa potensi ke 850 cukup sulit sepertinya, harus menembus beberapa resisten yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Philip Jeremy. Kemudian menanyakan saham Toba, Pak, sudah ambil posisi di 350 untuk Toba. Oke, 350 itu very good entry price ya, itu sudah bagus profit. Banget. Jadi ini udah jauh ya. Nah, ini ada kemungkinan harus take profit dulu. Mungkin saran saya take profit setengah. Take profit tengah karena udah lewat 400. Kalau sampai dia turun di bawah 390 jual semuanya. Kalau dia naik lagi, ini kemungkinan bisa naik itu sampai 440 untuk si Toba. Baik, tadi kalau di rekomendasi untuk sell setengah tadi, buyback kembali di level berapa untuk Toba? Oke, kalau misalkan buyback kembali, buyback itu kita tergantung, harus melihat juga nanti candle-nya keluar seperti apa, diangkat di area level support 390. Baik, penutupan hari ini di 408 menguat di 1,49%. Selanjutnya Bapak Susilo yang ada di Blitar, Pak, menanyakan saham Cleo. Analisisnya, support dan resisten hari ini tertekan cukup dalam di 1.400 setelah naik tinggi di 1.445. Maaf, sama apa, Pak? Cleo, Pak. Ya, Cleo, Cleo, Sariguna Piramitra TBK untuk Cleo. Iya. Untuk Cleo ini juga bergerak uptrend. Ini ada di support, ini boleh buy ya, buy on weakness. Area level support di 1325, area level resistance di 1520. Oke, penutupan di 1.400 melemah di 1,75%. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Philip menanyakan saham Goto, Pak. Potensi ke 90 seperti apa? Bapak Hendy dari Jakarta. Oh, 90 udah pasti ya menurut saya ya. Ini akan udah pasti 90, minimal 91 untuk Goto. Kalau breakout 91 ini kemungkinan ke 97. Kalau koreksi kemungkinan sampai ke level 79. Oke, strateginya seperti apa baru yang ingin masuk? Singkat saja, Pak.
strateginya mungkin bisa buy sekarang karena stop loss-nya juga cukup kecil ke 79. Oke, penutupan hari ini di 83 menguat di 1,22%. Bapak Hendy dari Jakarta. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Philip. Waktu kita cukup terbatas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Philip, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Saya selalu juga untuk Mas David dan seluruh kerabat IDX. Baik, ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.